Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali hadir di dalam majelis taklim Baitus Syakirin. Salat berserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salat beserta salam tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya izin pantun ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Hujan-hujan nggak usah pantun akhi. Silakan. Udah disiapin dari semenjak 2 hari yang lalu beliau. Iya, silakan. Antum sudah pernah naik Citylink belum? Sudah pernah naik Citylink belum? Pesawat belum? Nanti kalau sudah naik tambah pintar antum pantunnya. Ikan hiu makan kedondong, Astagfirullah. bijinya ditelan, ikan hiu keselak. Bu, MC-nya siang hari ini berondong. Yang katanya rupawan, kalau senyum bikin kelepek. Iya. Enggak apa-apa, diterima insyaallah. Yang cuma saya bingung itu kalau pantun gini itu malaikatnya nulisnya ini ditulis catatan kebaikan atau keburukan gitu. Lagi Bu ya. Jalan-jalan ke kota tua, pulangnya mampir ke Cililitan. Alhamdulillah jamaah hadir dengan penuh ceria. Walaupun tadi di rumah habis rungsing mikirin cicilan. Terakhir sebelum kita mulai kajiannya, jalan-jalan ke Ciampea, perginya naik kereta. Hadirnya Ustadz di tengah kita, mengobati rindu yang telah menggelora. Tidak usah berlama-lama. Tadi Langsung saya saja. mau marah nggak jadi akhir. Kami persilahkan kepada Ustadz, waktu dan tempat kami Ya, persilahkan. insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah selesai juga pantunnya. Kenapa saya tidak bisa membuat pantun? Karena biasanya yang buat pantun itu masih butuh validasi cakep dari orang lain. Kalau kita yang nggak bisa membuat pantun mungkin karena sudah cakep. Nggak bercanda, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Bapak dan Ibu, senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali. Walaupun di tengah guyuran hujan, maka sesungguhnya perginya kita ke taman ilmu pada saat cuaca dan kondisi tidak mendukung tentunya menyerap pahala yang lebih besar dan menyerap rahmat yang lebih besar dibandingkan ketika kita datang ke tempat kajian pada saat kondisi dan cuaca mendukung. Ada sebuah kaidah, inna idhamal jazai ma idhamil bala. Besarnya pahala itu biasanya disertai dengan besarnya cobaan yang kita hadapi. Datang ke kajian waktu siang itu terkadang pahalanya lebih besar daripada datang kajian waktu pagi, karena waktu pagi itu waktu yang mendukung untuk datang ke kajian. Kajian ketika waktu yang panas terik ataupun hujan deras itu pun terkadang lebih besar pahalanya dibandingkan di waktu yang cerah, karena sesungguhnya besarnya pahala disertai dengan besarnya cobaan. Tapi maaf ya, jangan dipakai hadis itu menjadi dalil mengadakan kajian 1:30 malam ya. Kenapa 1:30 malam? Supaya besar pahalanya, enggak gitu. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Baitus Syakirin bersama dengan kehangatan para jamaahnya dan para penuntut ilmunya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kelapangan dan Allah memberikan kepada kita ketenangan. Puncak kenikmatan pada kehidupan manusia itu bukan kebahagiaan. Karena bahagia itu tidak mungkin kita dapatkan secara absolut dan mutlak pada kehidupan di dunia.
Kalaulah kebahagiaan itu masih dibayang-bayangi dengan perpisahan, kesulitan, dan air mata, berarti itu bukan bahagia. Karena memang bahagia itu nanti ketika kita sudah di surga. Puncak kenikmatan yang ada pada kehidupan kita ketika di dunia itu mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kelapangan. Kalau kita sudah tenang dan kita mendapatkan kelapangan, sebesar apapun masalah bisa jadi kita dapatkan, kita hadapi, tetapi kita tetap dalam kondisi tidak depresi karena Allah menenangkan dan melapangkan hati kita dan jiwa kita. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ketika Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad, Allah tidak mengatakan kepada Nabi Muhammad, bukankah kami membahagiakan dirimu? Tidak. Tapi ketika Allah menolong Nabi Muhammad, maka Allah menyampaikan di awal surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu? Karena kalau kita sudah lapang dada kita, sebesar apapun masalah yang kita jumpai, maka sesungguhnya tidak akan menjadi sempit hati dan dada kita. Bangkai hewan di lautan tidak akan pernah menjadi haram, karena debit airnya lebih banyak daripada jumlah bangkai yang bertebaran. Itulah yang menjadikan kita pun paham, hidup tanpa masalah itu mustahil. Karena bukan masalah yang kita takutkan, bukan problematika yang kita khawatirkan, tetapi yang kita khawatirkan ketika kita tidak mendapatkan pertolongan melalui ketenangan dan kelapangan. Inilah yang menjadikan kita memahami Nabi Musa pun ketika memohon kepada Allah, Nabi Musa tidak meminta supaya hidupnya tanpa masalah. Nabi Musa tidak meminta supaya Fir'aun mati saja. Tapi yang dikatakan oleh Nabi Musa adalah Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Perhatikan, Nabi Musa tidak mengatakan Fir'aun mati ya Allah. Tidak ada. Padahal kita kalau sedang bermusuhan dengan orang, biasanya kita menyebutkan nama orang itu supaya orang itu dibinasakan saja. Tapi yang indah adalah ketika kita mendapati Nabi Musa pun ketika berdoa, Nabi Musa itu berdoa, ya Allah lapangkan dadaku. Makanya ketika sudah lapang dadanya Nabi Musa alaihi salam, maka seberat apapun masalah yang beliau jumpai ketika beliau berhadapan dengan seluruh penolakan dari Fir'aun, itu pun tidak membahayakan dirinya Nabi Musa. Karena pada dasarnya, sekali lagi, tidak ada puncak kenikmatan di dalam kehidupan kecuali adalah ketenangan dan kelapangan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah setiap waktu, kita memohon kepada Allah setiap saatnya. Semoga Allah memberikan ketenangan dan memberikan kelapangan di dalam kehidupan kita. Kalau sudah lapang, tidak akan membahayakan masalah. Sebagaimana kalau kita memiliki garasi kita kapasitas 10 mobil, maka tidak akan membahayakan 5 mobil yang kita miliki kalau garasi kita kapasitas 10 mobil. Tidak membahayakan masalah, selama kita diberikan oleh Allah kelapangan di dalam kehidupan. Dan yang kedua, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan ketenangan. Kalau kita sudah tenang, kita tidak mudah menjadi depresi, kita tidak mudah menjadi frustasi pada perjalanan kehidupan kita. 2 perkara yang selalu kita minta sebagaimana para nabi meminta itu kepada Allah setiap saatnya. Mintalah kepada Allah, hari ini ya Allah, tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Kalau sudah tenang, kalau kita sudah lapang, maka itulah puncak tertinggi pada kehidupan orang yang beriman. Karena Allah ketika menolong Nabi Muhammad, Allah tidak menggunakan firman-Nya dengan mengatakan, bukankah aku membahagiakan dirimu? Tetapi Allah ketika menolong Nabi Muhammad, Allah menggunakan firman-Nya, bukankah aku telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Itulah perkara yang mahal. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa kita taklim, kenapa kita ikut kajian, kenapa kita dzikir pagi, kenapa kita harus membaca surat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah supaya kita mendapatkan ketenangan dan kita mendapatkan kelapangan. Masalah kita pada rumah tangga tidak akan menjadikan kita depresi selama kita mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Masalah ekonomi yang kita jumpai itu pun tidak akan membuat kita gelisah ketika kita sudah tenang dan kita sudah lapang. Karena kunci menyelesaikan setiap masalah, kalau hatimu tenang dan jiwamu lapang,
maka sesungguhnya masalah itu akan bisa terselesaikan dengan pertolongan Allah. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah sebagaimana kita memohon kepada Nabi Musa. Rabbish rohli sodri. Saya ketika membaca doa ini, Masya Allah kagum sekali. Ternyata Nabi Musa tidak menganggap Fir'aun itu sesuatu yang paling berat ujian dalam hidupnya. Karena beliau fokus, tidak meminta kepada Allah, binasakanlah Fir'aun. Tidak. Tapi sesungguhnya Nabi Musa fokus kepada kekuatan dirinya. Lapangkanlah dadaku. Kita ini terkadang fokus kepada apa yang kita jumpai, tapi kita tidak fokus kepada kualitas diri kita menghadapi sesuatu yang ada di hadapan kita. Sekali lagi, mintalah setiap hari kepada Allah, tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kenikmatan ini harus kita syukuri setiap waktunya. Banyak sekali anugerah yang Allah berikan pada kehidupan kita itu selayak matahari. Kadang-kadang matahari itu ketika ada, kita sering sekali tidak merasakan faedahnya. Tapi ketika matahari tertutup dengan awan dan mendung beberapa hari sampai kita diguyur hujan setiap pagi, baru kita merasakan betapa besarnya kebaikan matahari yang Allah kirimkan untuk kita. Kalau kita mendapati mentari di waktu pagi, setidaknya jalanan tidak terlalu macet. Pakaian-pakaian kita menjadi cepat kering dan banyak kebutuhan kita dan aktivitas kita yang bisa terselesaikan dengan baik kalau mentari itu kita jumpai. Tapi ketika mentari tidak ada, maka semuanya itu menjadi lebih repot. Maka anugerah itu pun sama. Anugerah itu terkadang ketika hadir di antara kita, terkadang kita tidak merasakan. Tetapi ketika dia pergi, barulah kita merasakan karunia pada kenikmatan yang Allah sudah berikan. Justru ketika karunia itu sudah hilang. Inilah yang menjadikan kita bersyukur terus. Supaya Allah memberikan kepada kita bagaimana kita mampu memaknai setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena bisa menikmati setiap karunia itu merupakan sebuah kekuatan dari satu kebaikan. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Janganlah kita mendapati diri kita menyesal ketika karunia itu sudah hilang. Lalu ketika kita menyadari kurangnya kita di dalam kita bersyukur. Berapa banyak suami ketika dia hadir tidak dirasakan kebaikannya oleh seorang istri. Tapi ketika suami sudah menutup mata berkalang tanah di dalam kubur, barulah istrinya meneteskan air mata dan barulah dia menyadari banyak kekurangan dan kesalahan yang pernah dia lakukan kepada suaminya. Banyak istri yang hadir menemani suami. Sang suami tidak menyadari betapa besarnya kebaikan seorang istri yang Allah kirimkan untuknya. Barulah ketika istrinya meninggal dunia, barulah dia menyadari betapa baiknya istri itu menemani dia menjadi support di dalam kehidupan. Inilah pentingnya kita bersyukur untuk memaknai kembali pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang bukan nikmatnya, yang kurang bukan karunia-Nya. Tetapi yang kurang itu adalah ketika kita kurang menebalkan syukur kita kepada Allah. Semoga setiap ilmu menjadikan kita mudah bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Syukur tidak menjanjikan kuantitas, tapi pastinya syukur memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga, Majelis Selasa, kajian At-Tadhkirah. Kita tentunya paham sekali bahwasanya definisi kecerdasan antara kita, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, dengan kecerdasan yang ditentukan oleh masyarakat kita tentunya sangat bertolak belakang. Kecerdasan dalam kehidupan value masyarakat kita terbentuk ketika seseorang itu memiliki nilai yang tinggi dan ketika dia mampu memiliki skor pencapaian yang tinggi di dalam studinya. Kalau orang mendapatkan cum laude, maka otomatis kita bisa mengatakan orang ini cerdas. Kalau orangnya ranking 1, kita bisa mengatakan cerdas. Tentunya definisi itu tidak salah, tapi definisi itu tentunya berbeda sekali dengan definisi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah mengatakan kepada kita, al-kayyisu man dana li nafsihi wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang cerdas itu berbeda konsepnya dengan konsepnya masyarakat kita ketika menentukan kecerdasan. Ketika kecerdasan itu hanya dibatasi dengan cum laude dan summa cum laude. Tetapi kecerdasan dalam kehidupan sunnahnya Rasulullah ketika kita telah bermakmum kepada Nabi Muhammad yang membimbing kita kepada kedua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kecerdasan itu tidak ada sangkut pautnya dengan angka yang dicapai manusia di dalam proses tadinya. Tapi sesungguhnya kecerdasan itu ditentukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan untuk kebaikan kita setelah kematian kita. Itulah kecerdasan. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya kita akan menyelesaikan dan meneruskan, menyelesaikan pembahasan kita tentang rumah masa depan, bagian dari salah satu pembahasan yang ada di dalam kitab At-Tadhkirah. Rumah bagi mereka yang cerdas pada konteks kehidupan masyarakat, yaitu rumah yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita mau dengan standar yang kita inginkan. Rumahnya minimalis, rumahnya industrial, dan lain sebagainya. Itu rumah bagi mereka yang cerdas dalam konteks masyarakat. Tapi rumah bagi mereka yang cerdas dalam definisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah rumah yang tentunya kita faham. Kita tidak hanya butuh rumah pada kehidupan di dunia, tetapi kita pun membutuhkan rumah pada kehidupan kelak kita di akhirat. Sebagaimana kita membutuhkan sandang, papan, dan pangan sebagai kebutuhan primer pada kehidupan di dunia, kita pun membutuhkan sandang, papan, dan pangan pada kehidupan kelak kita pada babak kedua, yaitu kehidupan setelah kematian kita dan kehidupan setelah kita dikumpulkan di kampung akhirat kita. Dan Rasulullah pun menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin dan seorang mukminah itu pada dasarnya secara basic memiliki dua rumah. Ada rumahnya di neraka dan ada rumahnya di surga di dalam hadis yang sahih. Kalau ada orang melakukan amalan-amalan ketaatan, dia beribadah kepada Allah, lalu dia mendekat supaya dia mendapatkan rahmat, berarti dia meninggalkan rumahnya yang ada di neraka untuk menggapai rumahnya di surga. Nanti rumahnya di neraka diwariskan kepada orang kafir. Kalau ada orang ketika di dalam hidupnya melakukan kemaksiatan, dia melakukan dosa, melakukan kekufuran, dia meninggalkan rumahnya yang ada di surga untuk memesan rumahnya yang ada di neraka. Makanya nanti rumahnya yang di surga yang dia tinggalkan ketika berbuat kemaksiatan, maka sesungguhnya rumahnya yang di surga itu diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang beriman tidak hanya mendapatkan rumah dari apa yang dia kerjakan di dalam ketaatan, tapi orang beriman nanti pada waktu di surga mereka pun mendapatkan warisan dari rumah-rumahnya orang kafir yang tidak ditempati orang kafir ketika orang kafir lebih memilih rumahnya mereka di neraka. Inilah yang menjadikan kita memahami kecerdasan Nabi itu ketika menyampaikan kepada kita bahwasanya rumah itu bukan hanya dalam konteks di dunia, tapi Nabi pun mengajak kita untuk berpikir pada kehidupan kelak di akhirat. Kecerdasan Nabi tidak ditunjukkan ketika beliau apakah bisa membaca atau tidak bisa membaca. Karena Nabi tidak bisa membaca. Tapi kecerdasan Nabi itu adalah ketika semua perkara yang ada pada kehidupan di dunia selalu dikaitkan dengan kehidupan kelak di akhirat. Bahkan bicara rumah pun, Nabi tidak hanya fokus pada rumah di dunia, sebagaimana Kaisar Romawi membangun istananya di dunia. Tapi Nabi pun menyampaikan ada rumah nanti di surga, ada rumah di neraka. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu visioner yang luar biasa. Tidak pernah hanya terpaku pada kehidupan di dunia, tapi melampaui pandangannya kepada urusan kelak pada kehidupan di akhirat manusia. Makanya ketika kita mendapati itu, kemarin saya menyampaikan dalam pertemuan kita yang terakhir. Makanya sesungguhnya kita ini tidak penting apakah memiliki rumah di dunia ataukah tidak. Yang memiliki rumah di dunia bukan berarti mulia, yang tidak memiliki rumah di dunia tidak berarti dia hina. Karena masalah rumah itu kita mendapatkan 4 sifat dalam pembagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak bisa menggugat apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ada yang dapat rumah di dunia, dapat rumah di surga.
Ada yang tidak mendapatkan rumah di dunia, tidak mendapatkan rumah di surga. Ada yang mendapatkan rumah di dunia, tetapi dia mendapatkan rumah di surga. Dan ada yang keempat, ada yang mereka tidak mendapatkan rumah di dunia dan tidak mendapatkan rumah di surga. Maka sesungguhnya di situ ada dua orang yang beriman. Orang beriman itu ada yang punya rumah di dunia, ada yang tidak punya rumah di dunia. Tetapi bagi orang yang beriman, ketika mereka mendisiplinkan perjalanan hidupnya, menepati janjinya mereka kepada Allah, jujur pada keimanan mereka kepada Allah, maka mereka mendapatkan rumah mereka pada kehidupan kelak di surga. Dan sekali lagi, tidak membahayakan rumah kita, apakah kita memiliki di dunia ataukah tidak. Kalaupun kamu memiliki, maka sesungguhnya tebalkan syukurmu. Kalaupun kamu tidak memiliki, kamu tidak pernah menjadi hina di hadapan Allah, pertebalkanlah sabarmu. Karena kita itu hanya berpindah antara rahmat dengan hikmah. Orang beriman itu pindah di antara hikmah dengan rahmat. Kalau kita tidak mendapatkan yang kita mau, berarti kamu berada pada hikmah yang Allah kirimkan kepada dirimu. Tapi kalau kita akhirnya mendapatkan yang kita mau, salah satunya mungkin rumah, berarti kita mendapatkan rahmatnya Allah. Ada di antara kita sedang mendapatkan hikmah dari Allah ketika belum punya rumah. Tapi ada di antara kita mendapatkan rahmatnya Allah. Dia mendapatkan rumah supaya Allah melihat sebagaimana batas kesyukuran yang dia berikan. Dua-duanya itu baik. Saya sering menggunakan dua perkara ini, salah satunya pada kejadian tahun lalu. Ketika kita tidak jadi berangkat furoda, sebagian jamaah tentunya kecewa karena sangat ingin sekali menjadi tamunya Allah. Saat itu yang saya sampaikan kepada calon para tamunya Allah furoda ketika tidak jadi berangkat, Pak, apa yang kita sedihkan? Kita hanya berpindah antara hikmah dengan rahmat. Kalau kita jadi berangkat, kita diberikan kemudahan untuk menggapai rahmat. Kalau kita tidak jadi berangkat, berarti kita sedang diberikan oleh Allah hikmah yang banyak, supaya kita banyak belajar. Ketika Allah mengurungkan kita dari apa yang kita mau. Sama, kemarin kita umroh, ada sekitar 2 wanita, mau umroh, mau mengambil mikot ketika naik pesawat, tiba-tiba siklus bulanan. Sedih atau tidak sedih? Pasti sedih. Membiayai umroh, nabung cukup lama, tapi tiba-tiba last minute ketika mau mengambil mikot, tiba-tiba mendapatkan siklus bulanan. Maka saya menyampaikan untuk menenangkan hati mereka. Saya katakan, ibu, yang mengirimkan ibu untuk siklus bulanan adalah Allah. Dan sesungguhnya rumah yang kita tuju ketika kita berangkat umroh itu juga rumahnya Allah. Tidak usah membenturkan Allah yang pertama dengan Allah yang kedua karena dua-duanya sama. Dan kita hanya pindah antara hikmah dengan rahmat. Sama dalam kehidupan kita berkeluarga. Kehidupan kita berkeluarga itu antara hikmah dengan rahmat. Kalau ibu-ibu sedang mendapatkan suaminya baik, nah ibu sedang diberikan oleh Allah rahmatnya. Tapi kalau bapak-bapak sedang kecewa dengan istrinya ketika istrinya melakukan sesuatu yang menyesakkan dada bapak, berarti bapak sedang berada pada hikmahnya Allah. Kalau kita memaknai setiap perkara yang terjadi pada kehidupan kita antara hikmah dengan rahmatnya Allah, insya Allah walaupun kita sedih, sedihnya tidak akan membuat kita frustasi. Kalaupun kita kecewa, kecewanya tidak akan menggoreskan depresi. Kita itu hanya pindah dari hikmah menuju rahmat. Ibu-ibu keluar jam 5 sore, pingin beli cilok di tempat langganan. Ternyata di pengkolan tukang ciloknya tidak jual. Sudah, Allah sedang memberikan saya hikmah. Ketika ibu beli cilok ternyata ada cilok, berarti Allah sedang memberikan kepada kita rahmat. Jadi akhirnya kehidupan kita menjadi lapang. Kembali kepada konteks rumah. Itulah yang menjadikan saya ingin menegaskan kembali. Jangan sampai kita hanya karena ingin mendapatkan rumah di dunia maka merusak rumah kita di akhirat. Rumah itu bukan tujuan. Rumah itu wasilah. Saya ulang kembali.
Rumah itu bukan tujuan, rumah itu wasilah. Yo dapat alhamdulillah, nggak dapat juga nggak usah marah-marah. Sama kayak haji, saya tanya sama bapak ibu, haji itu tujuan atau wasilah? Wasilah. Tujuannya apa? Mendapatkan ridhanya Allah. Kalau ibu pengen haji tetapi akhirnya mengambil pinjaman dengan riba, itu namanya menghalalkan segala macam cara. Karena pada dasarnya pun sama dengan konteks rumah. Karena pingin ngebet punya rumah di dunia sampai kita mengambil yang haram, maka kita sedang bingung. Rumah itu tujuan atau rumah itu wasilah? Rumah itu sarana, wasilah. Dia tidak pernah menjadi tujuan. Sehingga tidak perlu mengambil riba. Hanya untuk bisa mendapatkan rumah pada konteks di dunia. Karena bisa jadi rumah yang kamu beli dengan riba merusak rumahmu nanti di surga, dan bisa jadi naudzubillah min dzalik rumahmu di surga diwariskan kepada orang-orang beriman yang lainnya yang menjaga dirinya dari riba. Maka itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya sekali lagi rumah masa depan itu rumah yang kita tempati ketika nanti kita di barzah, dan rumah yang kita tempati nanti di akhirat ketika nanti di surga. Makanya kita juga mendapati bahwasanya rumah kita di surga nanti ditempati sama keluarga-keluarga kita tercinta. Karena sesungguhnya salah satu kenikmatan ketika nanti memiliki rumah masa depan, yaitu ketika kita berkumpul bersama keluarga kita tercinta. Karena sesungguhnya orang beriman itu sejatinya tidak pernah berpisah. Berpisah itu ketika yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Disitulah perpisahan. Orang beriman mah nggak bisa benar. Orang beriman tuh nggak pernah berpisah. Mereka hanya berbeda jam keberangkatan. Hamzah, pamannya Nabi SAW, mengambil jam keberangkatan lebih pagi ketika pada perang Uhud beliau meninggal dunia. Tapi sesungguhnya setelah itu selang 6 tahun setelah itu Rasulullah pun menyusul Hamzah. Apakah mereka berpisah pada kehidupan rumah mereka di akhirat, di alam barzah? Mereka tidak berpisah, ketemu kembali. Sama pula kita pun sesungguhnya memahami rumah masa depan itu merupakan rumah yang nanti kita pasti tempati bersama. Dan sesungguhnya Allah itu paling mengerti betapa keindahan kita pada kehidupan itu adalah ketika kita reuni dan bertemu kembali dengan anggota keluarga kita. Makanya para malaikat ketika mendoakan kita sebagai orang beriman, para malaikat itu tidak hanya mendoakan kita supaya diampuni, tapi sesungguhnya malaikat itu ketika mendoakan kita sebagai orang beriman, apa doanya? Di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, malaikat itu mendoakan, ya Allah, kumpulkanlah bapak dan ibu anak-anak mereka dan pasangan mereka di surga yang kau janjikan. Doanya para malaikat pun adalah bagaimana kita supaya bertemu dan berjumpa kembali dengan keluarga kita nanti di akhirat dan di surga. Makanya rumah masa depan di dalamnya itu adalah kita sebagai anggota keluarga. Makanya saking nikmatnya kita berjumpa kembali pada kehidupan di surga, sampai Allah pun memberikan kepada kita izin untuk memberi syafaat kepada anggota keluarga kita kalau kita ditakdirkan tidak satu derajat dengan anggota keluarga kita yang lain. Jadi misalkan istri sama suami, apakah istri sama suami amalannya tetap harus sama? Enggak. Bisa enggak kemungkinan suaminya amalannya besar, istri amalannya lebih kecil atau sebaliknya? Sangat mungkin sekali. Bisa jadi amalan suaminya gede banget, bisa jadi amalan istrinya biasa banget. Lalu kalau amalannya berbeda, terus gimana derajat mereka? Kan derajat mereka nanti kan di surga itu kan ada ratusan derajat. Maka sesungguhnya Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, kalau nanti anggota keluarga mereka ditakdirkan dengan rahmatnya Allah memasuki surga, dan ternyata derajat surga mereka itu berbeda-beda, maka seluruh penghuni surga itu bisa memberi syafaat kepada anggota keluarga mereka supaya yang paling tinggi itu narik anggota keluarganya yang berada pada derajat yang lebih rendah. Kok bisa Ustadz? Nanti saya terangkan dalilnya. Tapi sebelum saya terangkan dalilnya, saya menerangkan dalam bentuk logika.
Bapak dan Ibu tahu? Kalau kita dengan teman-teman kita yang solih, bisa nggak kita saling bisa memberi syafaat? Bisa. Ada nggak orang yang memberi syafaat gara-gara berteman di dalam kebaikan sholat, berteman dalam puasa, yang satu di neraka, yang satu di surga. Yang di surga bisa nggak mengeluarkan temannya yang ada di neraka? Bisa. Kalau sesama teman saja bisa memberi syafaat, maka anggota keluarga lebih layak untuk memberi syafaat. Ya. Dalilnya mana? Kita baca surat At-Tur 21. Dibaca nak, At-Tur 21. At-Tur 21. Ada yang sudah ketemu? Antum nggak hafal At-Tur? Kebanyakan makan kedongdong antum. Keselak tadi. At-Tur 21. Baca. Ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Allah fokuskan ayat ini, objek pada ayat ini adalah orang beriman dan keluarganya. Ya, ini tidak bersama circle, tapi ini bersama dengan keluarganya. Sekali lagi saya jelaskan dulu. Objek dari ayat ini berbicara tentang orang beriman bersama keluarganya. Teruskan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Di situ ada sebuah kata yang Allah firmankan di dalam surat At-Tur 21. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayatnya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka sesungguhnya perkataan Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan dan memberikan penjelasan pada ayat ini, Imam Ibnu Katsir itu berkata, inilah dalil bahwasannya setiap keluarga yang nanti mendapatkan surga dengan derajat yang berbeda-beda, maka sesungguhnya orang yang berada pada derajat yang lebih tinggi itu menarik keluarganya pada derajat yang lebih rendah. Makanya katanya apa? Al-Haqna. Al-Haqna itu begini. Saya misalkan pergi ke Jakarta Barat. Lalu ada orang nelpon saya. Ustadz ada di mana? Saya di Jakarta Barat. Jangan deh, Jakarta Selatan aja. Saya ada di Jakarta Selatan. Ustadz, Jakarta Selatannya di mana? Di Kemang. Saya on the way ke Kemang. Itu namanya al-haqna. Kita ditemui. Allah menggunakan kata al-haqna di dalam surat At-Tur 21 untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya nanti kalau kita punya keluarga itu saling bisa menarik memberi syafaat. Jangan-jangan yang di bawah narik yang dari atas, Ustaz, ya rugi. Karena Allah menyampaikan di closing ayatnya wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak dikurangi pahalanya. Makanya yang di atas ketika narik anggota keluarganya, maka yang di atas tidak terkurangi pahalanya, nanti dia turun derajatnya gara-gara naik saudaranya. Enggak. Saking rahmatnya Allah begitu besar. Jadi misalkan derajatnya nomor 1 kelas bisnis di surga. Ternyata istrinya kelas ekonomi. Suaminya enggak akan mungkin mengolok-ngolok. Tuh kan, makanya dulu taat sama aku. Enggak ada gitu. Enggak ada kayak gitu. Sebagaimana ketika seorang istri nanti derajatnya lebih tinggi di surga, maka suaminya di bawah, istrinya nggak akan cerewet, mungkin sebagaimana dulu di dunia. Alah bang, dulu ngaji at-tadhkirah kamu nggak mau, enggak. Dia tetap narik. Kenapa? Rasa benci sudah hilang. Mana dalilnya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Karena kita sebelum masuk surga itu penyakit dendam itu dicabut. Makanya antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah nanti kalau dua-duanya di surga, sahabat Ali insya Allah di surga dan Muawiyah insya Allah di surga, itu mereka tidak lagi berperang. Kalau masih ada kebencian bukan di surga. Maka sesungguhnya mereka saling menarik.
Dan itu menunjukkan untuk menambahkan kenikmatan, betapa besarnya kenikmatan bahwasanya Allah pun menambahkan kenikmatan surga dengan kita saling berkumpul dengan keluarga kita pada rumah masa depan yang Allah sediakan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami nikmatnya surga itu salah satunya berkumpulnya kita dengan anggota keluarga kita. Lah kemarin kita juga membahas bahwasanya anggota keluarga kita ketika menempati rumah masa depan sifatnya ada berapa? Ada berapa? 4 atau 5? 4. Ada 4. Yang jawab ibu-ibu. Karena bapak-bapak sudah lupa dia. Sudah tertumpuk-tumpuk dengan hutang yang harus dia bayar bulan ini. Maka sesungguhnya sifat keluarga yang menempati rumah masa depan itu ada 4. Yang pertama, ada keluarga yang ketemu di dunia tidak pernah ketemu di akhirat. Siapa ini? Keluarga yang mereka berdiri di atas kekufuran dan kesyirikan. Karena segala sesuatu itu harus ada syaratnya, term and condition yang harus kita penuhi. Pertemuan di akhirat itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Beriman dan tidak melakukan kesyirikan. Apakah Nabi Muhammad ketemu dengan Abu Thalib? Tidak. Selesai hubungannya. Apakah Abu Jahal dan Abu Lahab ketemu dengan Ummu Jamil? Tidak. Setiap kesyirikan dan kekufuran, walaupun dibangun atas romansa cinta yang kuat pada waktu di dunia, tidak akan mempertemukan pada kehidupan di akhirat. Karena apa? Kesyirikan itu membakar tiket pertemuan pada kehidupan di akhirat. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua, ada keluarga yang tidak ketemu di dunia, tidak ketemu nanti tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ibunda Khadijah dengan Ibunda Aisyah tidak ketemu. Tapi ketika mereka nanti menjadi salah satu, mereka menjadi dua-duanya menjadi istrinya Nabi dan mereka masuk surga, maka mereka berjumpa. Sebagaimana beberapa riwayat menunjukkan, Ustadz, Ibunda Maryam bintu Imran kan gak menikah. Iya. Nanti kalau di surga, apakah beliau sendirian? Tidak ada yang jomblo di surga. Karena Allah berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Setiap orang kalau memasuki surga mendapatkan pasangan yang Allah sucikan. Dan Allah akan nikahkan dengan laki-laki dan perempuan yang sepadan dengan imannya ketika sudah di surga. Kenapa? Surga tidak menerima jomblo. Sorry to say. Antum jomblo kan? Ya. Buat pantun bisa jomblo. Ngapain? Lebih baik saya. Nggak bisa buat pantun tapi nggak jomblo. Maka Ibunda Maryam bintu Imran, beliau tidak menikah dan sama sekali tidak tersentuh. Bapak dan Ibu tahu? Wanita di dunia ini yang siklusnya hanya 3 kali sepanjang hidup, hanya Ibunda Maryam bintu Imran. Karena Allah sucikan rahimnya. Wanita yang disebutkan nama tenangnya 34 kali di dalam Al-Quran, hanya Ibunda Maryam. Semulia-mulianya wanita adalah Maryam, semulianya laki-laki adalah Nabi Muhammad. Lah, sebagian ulama mengatakan Ibunda Maryam nanti masuk surga dan pastinya beliau masuk surga. Terus suaminya siapa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya beliau akan dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Panitianya para malaikat, gedungnya gedung Firdaus. Dan semoga kita termasuk tamu undangan yang hadir. Loh, amin. Jangan ketawa. Maka sesungguhnya ketika nanti nikah dengan Rasulullah sebagaimana perkataan sebagian ulama itu kalau benar nanti terjadi, maka Ibunda Maryam tidak pernah ketemu dengan Ibunda Khadijah. Nanti ketika di surga ketemu atau tidak ketemu? Ketemu. Dan sesungguhnya mereka saling ketemu. Seorang suami nikah 1 kali, istrinya meninggal. Ternyata istrinya masuk surga. Menikah lagi yang kedua kalinya, istrinya meninggal lagi. Dan wanitanya yang istri keduanya masuk surga lagi. Nikah lagi yang ketiga, istrinya meninggal lagi. Loh kok bisa 3-3-nya meninggal? Contoh. Maka
Itu kalau lakinya sampai nggak masuk surga kebangetan itu. Karena dia mengantarkan 3 istrinya masuk surga. Maka ketika nanti di surga, 3-tiganya ketemu. Walaupun ketika di dunia tidak pernah berjumpa. Itu berangkat di dalam surat An-Nisa. Yang ketiga, ada keluarga yang nanti ketika di akhirat ketemu di dunia bertengkar hebat di akhirat. Sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin. Sesungguhnya pasangan yang saling mencintai, berkasih sayang, nanti pada waktu hari kiamat mereka akan menjadi pasangan yang bermusuhan. Kecuali siapa? Orang yang mereka saling mencintai di atas dasar ketakwaan. Maka sesungguhnya pasangan yang mereka tidak membangun di atas dasar ketakwaan, mereka nanti bertengkar hebat. Dan saya mengingatkan diri saya, mengingatkan ibu dan bapak. Bertengkar di akhirat itu sangat menguras energi. Karena bertengkar di dunia saja, suami istri aja sudah menguras energi. Ya. Nanti kita jelaskan poin ketiga ini. Poin yang keempat, ada suami istri yang ketemu di dunia, ketemu lagi di akhirat. Sebagaimana surat At-Tur 21-26. Sekarang kita bahas dulu. Ustadz, siapa pemilik karakter suami istri yang bertengkar di akhirat dan sangat mengganggu dan sangat memberikan ancaman mereka tidak mendapatkan rumah masa depan ketika di surga? Maka sesungguhnya pasangan suami istri yang berpotensi gagal mendapatkan rumah masa depan ketika mereka menjadi pasangan suami istri, ketika mereka memiliki beberapa sifat dan karakteristik. Tapi sebelum saya menjelaskan ini untuk kita semuanya, terutama untuk saya, tapi saya ingin menjelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus selalu sadar, dalam kita berkeluarga itu butuh 2. Sadar dan sabar. Sadar, pernikahan itu adalah ibadah. Sabar, kendaraan pada satu ibadah bernama pernikahan itu sabar. Ibu dan bapak, sabarnya laki-laki kepada istri 2 kali sabar. Lah sabarnya istri kepada suami pun 2 kali sabar. Jangan pernah merasa bahwasanya kita paling berjuang dan pasangan kita tidak pernah berjuang. Itu salah. Itu salah satu karakter suami istri. Jelek. Kenapa? Menganggap dirinya paling berkorban. Padahal Allah yang paling tahu di antara kita berdua siapa yang paling berkorban. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap suci deh. Allah yang paling tahu di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Sekarang setelah kita memahami bahwasanya kita menjadi versi terbaiknya, di balik istri yang bersabar ada suami yang bersabar. Di balik istri yang sedang menangis ada seorang suami yang sedang meneteskan air mata. Karena saya pernah mendapati kisah nyata ini. Ada suami istri sudah kayak keluarga bagi kami. Tiba-tiba ibunya telepon saya. Ustadz, saya mau konsultasi. Bentar ya Bu, saya masih ada kajian. Kapan teleponnya? Habis asar. Insya Allah Ustadz. Ternyata habis duhur suaminya tahu jadwal saya kosongnya itu ketika makan siang. Telepon. Suaminya nelpon. Intinya Masya Allah Ustadz, sabar banget saya menghadapi istri saya gitu. Ya Pak, insya Allah. Istrinya nelpon dong habis asar. Apa intinya? Ya Allah Ustadz, sabar banget saya menghadapi dia. Ternyata dua-duanya itu bersabar. Dalam versi terbaiknya masing-masing. Saya tidak mengatakan semua laki-laki itu baik. Tapi tidak semua laki-laki itu brengsek. Dakwah itu jangan sampai cenderung dan condong ke salah satunya. Nanti tidak tegak peradaban. Makanya kita harus merujuk kepada perkataan yang benar. Kenapa harus bahas ini? Karena ini termasuk salah satu sifat penghuni rumah masa depan. Maka sesungguhnya para ulama mengatakan sabarnya istri ke suami 2 kali sabar. Sabarnya suami ke istri 2 kali
Sabar. Ustadz, kenapa suami ketika sabar sama istri 2 kali sabar? Yang pertama, karena suami itu memberikan infak dan memberikan nafkah, sandang, papan, dan pangan sepanjang hidupnya. Dia memberikan itu sesuai dengan kemampuan maksimal yang dia bisa berikan. Terkadang kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, bahkan terkadang laki-laki lebih rela untuk mengundurkan jam makannya supaya keluarganya makan pada tepat waktu. Terkadang dia memakan pahitnya empedu supaya sang istri dan anak memakan gurihnya ati. Tapi walaupun laki-laki sudah melakukan itu, perempuan itu memiliki sebuah sifat. Apa sifatnya? Amnesia terhadap kebaikan suami. Lo yang ngomong bukan saya. Udahlah nggak jadi ah. Yang ngomong bukan saya. Dia amnesia terhadap kebaikan suami, tetapi dia akuntan dan ahli sejarah terhadap kesalahan suami. Itu yang ngomong bukan saya. Tenang Bu, giliran ibu nanti ada. Jangan buru-buru marah. Makanya sesungguhnya itu fitrah. Karena memang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kenapa sih Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok? Ada perkataan bagus dari Syekh Adham Syarqawi. Kenal Syekh Adham Syarqawi? Insya Allah tidak kenal. Oleh ulama besar, penulis yang lagi digandrungi di Timur Tengah. Allah ciptakan perempuan itu dari tulang rusuk yang paling bengkok, supaya ketika seorang laki-laki mencintai istrinya, dia sedang mencintai dirinya sendiri. Ya kalau bengkok, ya kamu cintai, itu tulang bengkokmu. Dan ketika seorang istri mencintai suami, maka dia mencintai di tempat dia diciptakan oleh Allah. Perempuan itu merupakan makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Terlalu keras, patah. Terlalu lembek, dia akan terus selamanya bengkok. Dan di antara bengkoknya seorang wanita yang akhirnya menjadi ujian bagi wanita itu apa? Wanita itu paling cepat lupa kebaikan seorang suami. Walaupun dia telah memberikan seluruh kehidupannya untuk seorang istri. Ini perkataan dari para ulama. Bu, Pak, saya sering mengulang sebuah kisah nyata yang beberapa waktu terakhir ini sering saya sampaikan. Saya pernah syuting, gini-gini saya pernah syuting. Tapi syuting untuk Syamilah. Saya pernah syuting sampai setengah 12 malam di kantor di Bekasi. Lalu saat itu mesen, qadarullah saya lagi di bawah. Saya ngambil dong, itu cuaca sedang turun hujan deras sekali. Yang nganter bapak-bapak paruh bayang. Saya langsung berkata, Pak, belum pulang. Belum Mas, Masya Allah ya, saya masih dipanggil Mas. Berarti saya masih muda. Maka saya berkata, kapan pulangnya Pak? Nanti kalau sudah uangnya cukup. Saya tanya, uang cukup itu berapa? 75-an Mas. Udah cukup, saya enggak minta lebih kok. Karena ada anak yang harus dibayar sekolahnya, ada rumah yang harus dibayar kontrakannya. Belum dapat 75 Pak, belum. Dari jam berapa keluar? Habis maghrib. Karena tadi ada urusan di rumah. Saya akhirnya memberi kepada beliau sesuai yang saya berikan. Setelah itu terima kasih, saya bilang pulang ya Pak, hujan setengah 12. Ya Mas, terima kasih. Pakai jas hujannya, pakai helm yang sudah basah, nerjang hujan yang deras. Untuk siapa dia? Untuk istrinya. Jangan sampai ibu-ibu jadi korban TikTok. Laki-laki itu brengsek semuanya. Opo itu yang buat konten sedang terluka. Hari ini kita disuguhi konten. Siapa yang membuat konten dan kondisi hatinya lagi apa?
Sehingga akhirnya kita melupakan untuk kembali kepada petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan hadis. Makanya akhirnya yang pertama, sabarnya laki-laki kepada perempuan, sabarnya 2 kali. Mencari rezeki itu enggak gampang loh. Dan Allah mencabut sifat bakhil pada diri laki-laki semenjak dia menikah. Beneran. Karena ketika laki-laki itu sama orang yang tidak dia nikahi, dia tetap punya bakhil. Saya misalkan disuruh traktir, antum namanya siapa nak? Burung gagak, burung piyuk tadi. Ya, enggak. Antum umur berapa nak? 20. Rosyid nih 21 tahun. Kalau Rosyid minta kepada saya, Ustadz traktir dong. Ini Rosyid kebangetan ya, tapi enggak apa-apa, ini contoh. Sekali, 2 kali saya tetap senyum atau tidak? Senyum. 4 kali, 5 kali senyum atau tidak? Senyum saya. 7 kali, 8 kali senyum. Tapi 9 kali, 10 kali saya sudah enggak senyum. Ustadz traktir lagi dong Ustadz mie ayam. Sudah 10 kali saya traktir kamu. Rosyid. Ikan hiu. Makan kedong-dong. Jangan saya terus dong. Gitu. Bisa juga saya alhamdulillah. Pasti saya akan nyuruh, Rosyid gantian dong. Ya Ustadz, saya gantian. Ya atau tidak? Iya. Tapi seorang suami kalau dia menikah dan Allah menitipkan sifat rahmat pada hatinya kepada istrinya, maka dia pernah nggak hitungan kepada istrinya? Ketika lagi makan gitu, mie Aceh, diliatin istrinya gitu. Kok saya pikir-pikir sudah 14 tahun ya saya traktir kamu. Enggak pernah sama sekali. Kecuali laki-laki yang bejat ya, yang pelit yang luar biasa kepada istrinya sampai semuanya dihitung. Nah, itu di luar pembahasan kita. Karena fitrahnya laki-laki itu enggak gitu. Yang kedua, kenapa seorang suami itu sabarnya sama istri 2 kali sabar? Yang kedua, karena sesungguhnya kita yang bertanggung jawab dan kita akan mempertanggungjawabkan hisab sebagian pada istri kita. Tetapi kita belum tentu kita mendapatkan ketaatan dan kepatuhan selama kita membersamainya. Ibu-ibu, saya sudah sering sampaikan walaupun ini ada pro dan kontra dari orang-orang yang belum paham. Enggak ada itu, istri ditanggung hisapnya sama suami. Ada. 1 peleton, kalau akhirnya ada kesalahan yang ditanya, tentara-tentara bawahannya atau yang ditanya itu komandannya. Ya komandannya dulu. Ketika bea cukai ada masalah, Pak Purbaya itu nanya sama pegawai keroco atau nanya sama kepala bea cukainya. Ya kepala bea cukainya. Kok ditentang? Enggak ada itu, perempuan itu ditanggung hisapnya. Ada, tapi tidak semuanya. Lah sebagian hisapnya itu ditanggung sama suami dulu sebelum ditanyakan kepada istrinya. Suaminya, istrinya pakai apa? Nanti ditanya sama suaminya dulu. Suami, istri kamu hari Selasa pakai jilbab pink. Itu duitnya dari mana? Oh, saya jualan properti ya Allah. Untungnya 200 juta. Bukan dari dana haji kan? Bukan ya Allah. Enggak. Enggak ya Allah. Itu jilbab pinknya itu limited edition ya Allah. Halal, halal. Ditanya dulu sama suaminya. Tapi walaupun suami bertanggung jawab terhadap sebagian hisab pada istrinya, makannya apa? Tapi suami apakah mendapatkan ketaatan dan kepatuhan setiap waktu? Belum tentu. Karena itulah seorang suami itu harus memiliki 2 kali sabar. Istri bangun jam 8 pagi, sholat subuh. Sampai ketika dia subuh dia bingung, ini subuh atau duha gitu. Maka yang ditanya pertama kali itu kan pasti suaminya. Loh, istrimu tidur sampai jam 8 bangun, lah kamu ngapain? Saya scrolling ya Allah. Karena waktu istri saya tidur tuh saya bebas scrolling. Nah, ini yang ditanya suaminya dulu. Tapi ketika suami harus bertanggung jawab pada sebagian hisab istrinya,
Apakah seorang suami yang mendapatkan kepatuhan dan ketaatan? Belum tentu. Bahkan mendapatkan suara yang rendah dan lembut saja belum tentu dia dapatkan. Kata para ulama. Ini harus saya disclaimer nih ya. Kadang-kadang tuh murid-murid yang tidak beradab itu kadang-kadang kalau saya nerangkan keluarga, Ustadz lagi curhat. Nggak ada curhat, nggak ada curhat saya. Ini sama-sama kita belajar. Sama pula istri ketika dia sabar menghadapi suami 2 kali sabar. Ibu-ibu udah alhamdulillah datang giliran kita. Tenang Bu, saya bela Bu. Insya Allah, habis ini ibu insya Allah bisa tahu sabarnya ibu 2 kali sabar. Kenapa seorang istri itu 2 kali sabar kepada suaminya Ustadz? Loh gimana enggak 2 kali sabar sama suaminya? 1. Dia ketika menikah berpindah dari tangan bapaknya menuju kepada tangan laki-laki yang belum tentu tangan laki-laki itu lebih besar cintanya daripada tangan cintanya bapak kepada dirinya. Ya atau tidak? Ibu ketika dulu dididik sama bapaknya mungkin nggak pernah dicubit, mungkin nggak pernah dibentak, mungkin nggak pernah ditoyor, mungkin nggak pernah didorong, mungkin nggak pernah dihujat, mungkin nggak pernah dicela. Tapi giliran menikah bisa jadi laki-laki yang menikahi seorang wanita, dia toyor, dia KDRT, dia celah, dia hujat, dia cela. Berat atau tidak berat? Berat. Karena anak perempuan itu fitrahnya disayang sama seorang bapak. Makanya banyak perempuan meneteskan air mata bukan karena dia kecewa dengan pernikahannya semata, tapi banyak perempuan tuh mereka meneteskan air mata karena ingat pada hari itu dia ditoyor sama suaminya padahal dia hidup 22 tahun bersama bapaknya tidak pernah sama sekali ditoyor. Berat atau tidak berat? Berat. Yang kedua, kenapa seorang istri itu sabarnya kepada suami 2 kali sabar? Karena dia yang paling tahu aib suaminya. Dia yang paling tahu kesalahan suaminya. Tapi ketika dia paling tahu aib suaminya, dia yang paling tahu kesalahan suaminya, dia adalah orang yang tetap harus berbakti dan harus mendengarkan apa yang dikatakan sama suaminya. Itu kan berat. Dia tahu aib suaminya, tapi dia harus membukakan pintu ketika malam suaminya pulang. Dia tahu aib suaminya, tapi ketika dia mau puasa sunnah, dia minta izin. Mas, iya, mau puasa sunnah. Padahal dia tahu suaminya bisa jadi peminum khamr. Ketika dia mau pergi, dia harus minta izin, Mas, mau pergi ke depan ke Baitus Syakirin. Padahal dia tahu suaminya tidak pernah duduk di taman ilmu. Berat atau tidak berat? Berat. Jadi kita ini sama-sama berat. 2-2, nggak ada 2-0. Nggak ada 2-0. Dua-duanya berat. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami sabar dan sadar itu merupakan perkara yang tidak terpisahkan di dalam perjalanan kehidupan pernikahan. Setelah kita memahami itu sebagai bentuk muqaddimah, maka kita baru memasuki cirinya pasangan-pasangan yang mereka terancam